Langsung saja, kita masuki rangkaian acara pertama, sebuah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Mahendra Siregar selaku Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Mahendra, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati Ketua UGM ASEAN Society, Mas Alexander, dan Ketua UGM ASEAN Conference, Mbak Carmelia Gebi, seluruh peserta pada UGM ASEAN Conference pagi ini. Pertama-tama, perkenankan saya mengajak kita semua memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk melakukan pertemuan yang penting ini secara virtual di hari Minggu. Jadi benar-benar kesempatan yang baik, yang merupakan berkah bagi kita yang patut kita syukuri dan tentu saja manfaatkan. Dalam sesi 2 ini, yang topiknya difokuskan kepada International Political Economy, perkenankan saya menggambarkan pertama background dari ASEAN sampai saat ini dalam perspektif kemajuan ekonomi dan kondisi geoekonomi dan geopolitik, dan kemudian bagaimana posisi ASEAN saat ini yang melihat perkembangan dan dinamika global dan kawasan, dan tentunya juga bagaimana ke depannya. Supaya bisa dilihat sebagai satu perkembangan yang runtun, walaupun tentu saja bukan berarti semua berlangsung secara rapih ataupun teratur, ya. Tapi ada dinamika dan ada tantangannya, tetapi perlu dilihat suatu perspektif yang berkesinambungan. Nah, saya mulai dengan menggambarkan apa yang terjadi sampai saat ini dalam kondisi ASEAN dan kawasan ASEAN itu sendiri. Kita lihat bahwa perkembangan ekonomi keseluruhan ASEAN dan masing-masing negara ASEAN dalam khususnya 20 tahun terakhir, utamanya lagi sebelum pandemi terjadi, menunjukkan bahwa ASEAN mampu masing-masing negaranya maupun secara keseluruhan mengurangi tingkat kemiskinan secara berarti atau signifikan, kemudian menciptakan lapangan kerja yang besar, kemudian meningkatkan pendidikan secara umum bagi masyarakatnya, dan bertahap peningkatan dari kualitas penguasaan teknologi, termasuk di bidang digital. Jadi itu perkembangan yang signifikan yang terjadi dalam 20-25 tahun terakhir ini. Nah, hal itu antara lain disebabkan karena secara politis, ASEAN ini bisa dipercaya. Dari kacamata ASEAN ini stabil, tentu tidak selama sepanjang tahun, ada dinamikanya tersendiri, dan saat ini salah satu negara ASEAN, yaitu Myanmar, menghadapi persoalan, tapi saya rasa kita bahasnya itu dalam kesempatan terpisah. Dan ASEAN tidak memihak dalam persaingan geopolitik antar negara-negara superpower. Dan ini merupakan lesson learned. Karena pada saat ASEAN awalnya dibentuk, merupakan upaya untuk tidak memihak kepada salah satu negara superpower yang di tahun 50-an, 60-an, dan bahkan 70-an sempat menghancurkan dan memporak-porandakan beberapa negara ASEAN. Jadi lesson learned-nya kuat sekali untuk tidak lagi melakukan pemihakan seperti itu. Nah, dengan tidak memihak, lalu stabil, aman, dan juga pendekatannya inklusif, maka secara politis ASEAN mendapatkan kredibilitas dan trust
dari dunia dan juga dari para pelaku ekonomi tadi. Nah, itu yang terjadi 20-25 tahun sampai saat sebelum pandemi ini. Lalu bagaimana beberapa tahun ini dan sekarang ini yang sedang dilakukan ASEAN untuk posisinya diperkuat ke depan? Yang pertama sekali yang baru saja disetujui oleh ASEAN pada akhir tahun lalu adalah diterimanya atau disepakatinya RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang adalah suatu perjanjian perdagangan ekonomi yang sangat lengkap dan terbesar di dunia, mencakup 15 negara, yaitu 10 negara ASEAN dan 5 mitra wicaranya. Dan yang lebih penting lagi, RCEP itu disusun adalah karena leadership ASEAN dan juga karena ASEAN centrality. Jadi pusatnya ASEAN dan juga kepemimpinannya ASEAN. Sebagai catatan saja, bahwa di antara 3 negara besar di dalam mitra wicara yang ikut dalam RCEP, yaitu RRT, Jepang, dan Korea, sampai saat ini masih belum memiliki perjanjian perdagangan ataupun ekonomi di antara mereka bertiga. Justru melalui ASEAN lah, melalui RCEP inilah mereka bisa bersatu. Jadi menunjukkan betapa sentral peran dari ASEAN itu sendiri dalam kawasan, dalam menyatukan perbedaan kepentingan politik, dan dalam mendorong pembangunan ekonomi. Nah, itu RCEP. Tapi yang juga penting, RCEP ini bukan hanya dipakai untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai seperti yang saya sampaikan tadi di awal, namun juga terus akan mengkapitalisasi keunggulan-keunggulan ASEAN yang makin meningkat tadi, yaitu penduduknya atau demografinya relatif muda. Pada saat penduduk dunia dan penduduk negara-negara maju di Asia semakin tua rata-rata usianya. Lalu juga peningkatan pendapatan per kapita yang makin tinggi. Dan lagi-lagi penguasaan teknologi terutama digital yang makin baik. Nah, untuk melengkapi RCEP itu, ASEAN dengan beberapa inisiatifnya dalam bentuk ASEAN Connectivity, dalam bentuk ASEAN Energy Initiative, dalam bentuk ASEAN Digital and Creative Economy, ini akan semakin memperkuat integrasi ekonomi ASEAN untuk menjadi platform yang sangat penting dan menjadi motor dari RCEP itu sendiri. Dan tentu yang kita berharap adalah intra-ASEAN Trade and Investment atau perdagangan di antara negara-negara ASEAN itu sendiri makin lama akan makin kuat. Jadi bukan hanya ASEAN dengan mitra bicaranya, tapi justru di antara negara-negara ASEAN akan makin meningkat. Nah, ini akan menjadikan ASEAN bukan saja menjadi katakanlah penentu dari apa yang kebutuhan di kawasan, tapi justru ASEAN akan menjadi sentral dari keberadaan abad Asia atau Asian Century. Karena saat ini kita sudah berada dalam abad Asia. Memang banyak yang masih mengatakan bahwa kita akan menuju abad Asia, tapi kalau kita menggunakan salah satu parameter, yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto berdasarkan nilai yang sama atau purchasing power parity istilahnya, maka kontribusi Asia terhadap ekonomi dunia ini sudah lebih dari 51%. Jadi kita saat ini sudah berada dalam abad Asia. Dalam abad Asia ini, peran ASEAN menjadi sangat sentral. Karena tadi saya katakan, pada saat negara-negara utama ekonomi Asia lain sudah menjadi negara yang berpenduduk lebih tua dan juga pertumbuhannya tidak lebih tinggi lagi. Nah, sementara ASEAN justru pada saat
yang sama berada pada kondisi yang sangat dinamis pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Nah, itu kondisi ekonominya. Bagaimana kondisi politik atau geostrategiknya? Nah, ASEAN sendiri memiliki apa yang disebut dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Nah, ini suatu geostrategic view yang sangat penting. Karena prinsip-prinsip ASEAN, yaitu inklusif, ASEAN centrality, mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan sosial, tidak memihak, itu sekarang kita dorong untuk diakui dan diadopsi oleh seluruh negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Bukan hanya di ASEAN. Dan bukan hanya mereka yang mau kerjasama dengan ASEAN, tapi justru ASEAN ingin menularkan prinsip dan nilai-nilainya ke seluruh Indo-Pasifik. Karena itulah akan menjadi basis yang makin kuat ke depannya untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sekaligus melawan ataupun menetralisir pertentangan di antara negara-negara superpower yang ingin memperkuat pengaruhnya masing-masing dan menarik negara-negara ASEAN maupun di kawasan ini kepada kubu masing-masing. Nah, ini yang merupakan respon ASEAN yang sangat tepat dalam menetralisir hal itu. Nah, jadi itu yang sudah terjadi, ada platform ekonominya dan ada geostrategic view-nya, yaitu ASEAN Outlook Indo-Pasifik. Ini akan benar-benar memperkuat ASEAN untuk menjadi motor dari abad Asia. Nah, sekarang tentu 1,5 tahun terakhir ini kita mengalami kondisi pandemi. Bagaimana melihat atau disruption dari pandemi ini terhadap visi dan perjalanan ASEAN yang saya sampaikan tadi? Kalau kita melihat apa yang terjadi sisi politiknya, bukan sisi pandeminya ya. Kalau sisi pandeminya saya rasa lagi-lagi mungkin harus dibahas dalam kesempatan terpisah. Kita melihat bahwa geopolitisasi atau persaingan politik dari negara-negara besar, superpower, di dalam saat pandemi itu tidak berkurang, kalau tidak dikatakan justru meningkat. Kita melihat politisasi atau geopolitisasi dari vaksin. Negara-negara tertentu hanya mau pakai vaksin ini karena yang vaksin itu adalah diproduksi oleh negara yang dianggap saingannya. Dan sebaliknya, negara-negara ini tidak mau memproduksi obat yang dihasilkan ataupun memakai obat yang dihasilkan oleh negara-negara atau basis produksi di negara tertentu. Jadi politisasi di tengah pandemi ini tidak berkurang di antara negara-negara besar. Nah, dalam konteks itu adalah real politiknya. ASEAN lagi-lagi menjadi daya tarik yang kuat. Karena ASEAN tidak memihak. Kita membuka diri dan justru menarik kemungkinan dukungan, bantuan dari negara-negara yang bisa memberikan bantuan kepada kita dan tidak melihat latar belakang kepentingan politiknya, ideologinya, dan macam-macam. Nah, karena kita memang fokus untuk mengatasi pandemi dan dampak dari pandemi ini. Jadi dalam proses upaya kita untuk mengatasi pandemi ini, lagi-lagi ASEAN menunjukkan jati dirinya yang bisa dipercaya, yang netral, yang fokusnya adalah kepada kesejahteraan dan inklusif dan seterusnya. Jadi saya tidak melihat pandemi ini mempengaruhi negatif posisi strategik ASEAN tadi. Nah, tentu dari kacamata pandeminya sendiri, ASEAN dan masing-masing negara ASEAN-nya harus, dan kami optimis walaupun tidak mudah dan walaupun saat ini mungkin mayoritas dari negara ASEAN mengalami lockdown, bahwa kita akan dapat mengatasinya. Dan bahkan dengan kondisi yang tadi disebutkan, maka ASEAN punya peluang besar menjadi hub atau produsen dan global value chain dari vaksin, dari obat-obatan, dari alat kesehatan, dan dari jasa kesehatan. Lagi-lagi,
negara-negara lain, negara besar akan melihat keunggulan ASEAN dalam hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan akan menempatkan ASEAN pada posisi yang demikian. Nah, terakhir, bagaimana peran Indonesia dalam hal itu? Nah, tentu Indonesia sebagai negara yang terbesar secara geografi, secara demografi penduduknya paling besar, dan memang secara informal dianggap sebagai pemimpin ASEAN, tentu harus terus melakukan perannya sebagai pemimpin ASEAN, seperti yang selama ini sudah dilakukan dalam berbagai front. Contohnya RCEP tadi kami sampaikan, RCEP itu adalah gagasan dan dorongan dari Indonesia. ASEAN Outlook in Indo-Pacific sama juga. Penggagasnya dan kemudian promotor utamanya adalah Indonesia. Nah, sehingga hal-hal ini dan tentu implementasinya dan basis termasuk tadi untuk hub misalnya kesehatan, vaksin dan berbagai lainnya, dan juga mendorong connectivity infrastructure, Indonesia terus akan memainkan peranan yang penting. Dan untuk itu Indonesia tidak bisa tidak harus terus melakukan reformasi di bidang ekonomi, di bidang iklim investasi, di bidang kondisi daya saingnya, dan langkah-langkah lain yang memang walaupun di tengah pandemi ini harus terus kita lakukan. Nah, itu saya melihatnya bagaimana ASEAN ke depan, dan hal tadi dilihat dari kacamata perspektif 25 tahun terakhir, dan posisi saat ini sekalipun kita berada pada kondisi pandemi tidak akan menggoyahkan peran strategik dan sentral ASEAN untuk kedepannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mengantar untuk diskusi panel pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahendra Siregar atas sambutan yang luar biasa. Saya yakin hadirin sekalian mendapatkan banyak insight baru dari opening remarks yang disampaikan oleh Bapak Mahendra, karena telah mengencourage kita sebagai masyarakat ASEAN untuk mendorong prinsip ASEAN and centrality. Kedepannya kami dan kita semua sebagai generasi penerus bangsa dapat terus menghadapi tantangan di masa mendatang guna menciptakan ASEAN yang kuat dan berkelanjutan, baik di bidang geostrategis maupun ekonomi.